Baik, untuk selanjutnya kita akan membuat username dan passwordnya. Di Armada Lisman Pinjam kita bisa memakai yang namanya multi user. Jadi Armada Lisman Pinjam ini bisa dipakai oleh banyak user dalam satu aplikasi. Biasanya kalau di jaringan ya, jadi kita masukkan transaksi secara bersamaan, maka itu akan diidentifikasi oleh user masing-masing. Jadi tidak akan tertukar, sehingga penomoran nanti pun itu akan urut. Baik, untuk memasukkan user dan passwordnya, atau kita ingin membuat nama user baru ya, itu nanti kita akan mulai dari menu sini, di menu user dan password. Oke, tambah user. Oke, di sini ada beberapa yang harus Anda ketahui terlebih dahulu. Ya, di sini kita masukkan untuk nama usernya, ID dan password. Setelah itu di sini juga ada hak akses ya. Kita sebut dengan hak akses atau otoritas pemakaian. Biasanya untuk level manager itu pastinya lebih full ya, lebih banyak untuk hak aksesnya daripada dia hanya yang bersifat staff, atau dia hanya bagian accounting saja, atau hanya bagian kasir ataupun teller dan sebagainya. Nah, sehingga nanti biasanya untuk yang manajer ini kita kasih semua ya. Dia bisa buka semua menu yang ada di program Armada Lisman Pinjam. Kalau untuk kasir, untuk teller dan sebagainya, juru buka dan sebagainya itu tertentu saja sesuai dengan job list-nya dia. Nah, untuk menghilangin atau membatasi aksesnya, kita tinggal menghilangkan tanda centang yang ada di menu-menu yang terdaftar di sini ya, yang sudah ada listnya di sini. Oke, misalkan kita masukkan dulu untuk yang manajer ya. Oke, misalkan namanya ini, terus inisial ya, seperti ini. Lalu kita masukkan passwordnya. Misalkan saya masukkan passwordnya standar dulu, 1 2 3 4 5 seperti ini. 1 2 3 4 5. Oke, diulangi 2 kali. Setelah itu kita akan memberikan semua akses yang ada di Armada Lisman Pinjam ke manajer ini. Seperti ini. Oke, jadi dia bisa membuka semua. Oke, setelah itu kita simpan. Lalu kita buat untuk misalkan staff, dia bagian teller seperti itu ya, atau bagian kasir. Kita masukkan namanya seperti ini. Oke, terus kita masukkan passwordnya standar juga, 1 2 3 4 5 ya. Nanti bisa diganti sendiri. Nanti kita ada caranya juga untuk mengganti. Setelah itu kita kasih semua dulu. Nah, setelah semua dulu, kita pilih yang boleh diakses oleh si Windy ini ya. Apa saja, misalkan untuk yang password ini, untuk yang password kita hilangin, dia tidak boleh menambah user dan tidak boleh mengedit hak akses. Nah, jadi dia tidak bisa menambah user dan tidak bisa mengedit hak aksesnya dia. Setelah itu misalkan untuk setup ini, dia tidak bisa men-setup kode sandi. Nah, kode sandi yang sudah kita lihat di video sebelumnya, ataupun setup produk ya, atau membuat produk baru, tidak bisa. Oke. Nah, setelah ini kita simpan. Nah, setelah disimpan, nanti ketika si Windy ingin login, maka dia akan memakai nama ini ya. Kita masukkan username-nya, namanya Windy, terus passwordnya 1 2 3 4 5. Begitu juga dengan si manajer yang sebelumnya sudah kita buat, itu juga sama ya, namanya Purwanto dan passwordnya 1 2 3 4 5. Kebetulan yang sedang saya pakai ini adalah username yang default dari Armada Lisman Pinjam, yaitu dengan passwordnya admin dan username juga admin. Oke, kita simpan. Sudah. Setelah itu kita akan ada menu satu lagi ya, 2 lagi di sini maksudnya, ada edit password. Oke, ini kalau misalkan kita ingin merubah password, misalkan password yang awalnya yang seperti tadi saya buat 1 2 3 4 5 kan seterus standar ya. Nah, itu bisa kita rubah sesuai dengan keinginan kita ya, supaya lebih kuat passwordnya ya, lebih strong, tidak mudah dibobol ataupun tidak mudah dilihat sama orang. Silakan Anda bisa ganti passwordnya. Oke, kebetulan kalau Anda nanti misalkan ingin merubah passwordnya, maka Anda harus terlebih dahulu masuk dulu dengan user yang Anda pakai dulu ya. Di user, dan misalkan di sini saya memakai user admin ya, passwordnya juga admin. Kalau misalkan saya ingin merubah, maka saya harus masuk ke user saya dulu ya, ke akses yang saya miliki dulu. Oke, setelah itu saya ingin merubah, misalkan passwordnya sebelumnya kan admin seperti ini. Oke, huruf kecil semua ya, admin, tulis lagi admin. Lalu saya ingin merubah ke yang lain ya, misalkan saya rubah menjadi 1 2 3 4 5 seperti ini, 1 2 3 4 5. Oke, diulangi 2 kali. Oke, setelah itu kita simpan. Sudah. Jadi nanti ketika saya ingin masuk ya, masuk lagi, maka ketika saya ingin masuk itu nanti tidak lagi passwordnya admin, tapi usernya admin, dan untuk passwordnya 1 2 3 4 5
seperti itu. Oke, selanjutnya di sini juga di user dan password ini ada edit hak akses. Oke, nah ini ada nama-nama user yang sudah terdaftar di Armadillo ini. Ya, di sini ada admin, ada Purwanto, ada Windy. Nah, ini kita bisa mengedit hak aksesnya. Biasanya edit hak akses ini hanya bisa dilakukan oleh top manajernya. Jadi orang yang punya kewenangan di koperasi tersebut ya, sehingga nanti ketika bawahannya atau stafnya ingin menambah akses karena mungkin bertambah pekerjaannya atau levelnya sudah naik, maka nanti itu atas pengetahuan si manajer tersebut ya. Jadi yang bisa merubah biasanya hanya yang levelnya di atas ya. Kita rubah misalkan yang tadi untuk setup ya, maaf untuk yang apa tadi, untuk si Windy ini tadi setup, dia bisa melakukan setup kode sandi dan melakukan setup produk ya. Kalau sebelumnya tidak bisa, sekarang dia bisa. Oke, kita simpan. Oke, data sudah disimpan. Nah, sehingga nanti si Windy ini dia bisa merubah atau melakukan setup kode sandi dan juga melakukan setup produk ya. Kalau sebelumnya dia bisa, setelah kita simpan seperti ini maka dia bisa ketika dia login dia bisa melakukan setup kode sandi dan setup produk. Oke, kita keluar. Nah, itu tentang menu yang user dan password. Untuk berikutnya silahkan Anda bisa lihat di video selanjutnya. Terima kasih.